Di dalam penegakan hukum nggak ada ya. Paling besar Bohong tekanan, Pak, kalau tidak ada paling tekanan. besar tekanan yang pernah Bapak alami apa Pak? Satu saja Pak. Dalam kasus perkara atau apa? Dalam sepanjang karir dalam perkara ya, menangani tekanan kasus. kalau itu disuruh hentikan. Itu adalah. Berarti ketika disuruh Tapi menghentikan tidak kasus, sebenarnya saya lakukan. ada ancaman dong Pak. Ancamannya pernah diancam seperti apa Pak? Pernah datang seorang militer ke sini. Katanya dia, kalau keluarga saya nggak dibebaskan, saya luluh lantahkan Kejaksaan Agung. Saya bilang silahkan aja. Ini gedung punya rakyat, punya negara. Kalau memang silahkan aja. Kemudian ada dalam penanganan perkara sawit pernah ada juga. Yang sawit yang lama ya. Ini di belakangnya bintang 3. Ya suruh datang dah ke sini. Saya mau ketemu orangnya. Tapi kan tetap saya sebagai manusia pasti ada rasa takut, pasti ada. Bohong kalau nggak ada rasa takut. Saya sebagai manusia pasti ada. Tapi insya Allah saya akan lalui. Saya sudah serahkan diri bahwa saya ini pengabdi, dan pengabdian saya yang terakhir, usia saya juga sudah tua. Itu tadi kalau dari sisi tekanan. Kalau dari sisi iming-iming Pak, iming-iming terbesar apa yang pernah disampaikan ke Bapak tapi Bapak tolak? Ada, tapi tidak langsung ke saya. Seperti apa itu Pak? Ada yang mau ngasih saya 2T. 2 triliun. Pernah mau dikasih 2 triliun untuk apa Pak itu Pak? Ya supaya perkaranya nggak jadi. Apa yang Bapak katakan saat itu? Bagaimana menolaknya? Saya bilang, nggak ada, ini tetap harus berjalan. Gimana pun juga, ini adalah marwah kejaksaan, juga marwah saya secara pribadi. Saya pantang untuk surut. Saya jadi tersentuh tadi Pak dengan ucapan-ucapan Bapak. Tapi saya kalau boleh angkat Pak satu aja yang belakangan ini terjadi, ada anggapan publik yang menilai bahwa semua kasus yang hari-hari ini naik itu sebetulnya antara dua, bahwa mau mengganti para pemain korupsinya, atau yang kedua ingin menyerang lawan saja dalam hal ini. Nah, dalam hal ini kalau boleh mengambil satu contoh adalah misalnya kasusnya Pak Tom Lembong. Bukan kasus tangkap tangan, terbukti impornya paling kecil, ternyata juga tidak menerima keuntungan, tapi dipanggil Pak, dikasuskan. Nah, sedangkan itu tidak terjadi, boleh jadi ke menteri lainnya. Kalau boleh Pak, ini dijawab agar publik akhirnya terpuaskan logikanya, dan untuk menjaga bahwa keadilan adalah keadilan sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, itu sebetulnya bagaimana Pak? Gini Mbak, kalau kasus-kasus itu lihat aja nanti hasil putusannya. Saya tidak akan, insya Allah putusannya. Dan kan tidak harus ya. Saya tidak terima duit. Kan memperkaya orang lain juga di dalam undang-undangnya begitu. Memperkaya orang lain itu sudah satu tindak pidana. Tapi saya memang tidak ingin jawab karena ini sedang berjalan, jadi mohon maaf, nanti tunggu aja putusannya. Kalau yang tadi pertanyaan Shirley di awal bahwa kasus-kasus besar ini pertanyaan publik sih Pak, ini antara memang hanya sekedar ingin mengganti posisi pelaku korupsinya saja, pemain lama diganti pemain baru, atau seperti apa sebenarnya? Kalau Pak? kami tidak punya pikiran itu, tetapi ada fakta, ya. Kemudian kita buka, itu aja. Soal nanti silahkan aja, saya bukan di urusan saya lagi kalau mau itu pengganti atau ganti. Tetapi kalau itu terjadi lagi akan saya tindak lagi. Jadi Bapak seberani ini nih sebetulnya apa sih Pak yang ada di dalam prinsip Bapak dalam menjalankan keadilan ini, kayak gimana sih Pak? Gimana pun juga gini Mbak, saya ini selalu tertantang, ya. Bahkan saya kalau ditekan semakin membeku. Artinya kalau saya sudah melangkah, apapun harus saya jalani dengan resiko apapun. Jadi begini, begitu saya dilantik, saya kumpulkan saudara-saudara, termasuk TB Hasanuddin, saya kumpulkan. Kalau kalian melakukan perbuatan, ya, pidana. Teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini.
yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan atau komentar-komentar para netizen dari video-video kita sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini ada yang menyatakan rakyat acungkan jempol untuk Bapak Jaksa Agung, bongkar seluruhnya. Bapak jangan takut, rakyat mendukung langkah Bapak, maju tak gentar membela yang benar. Nah, dengan hanya rakyat bahkan yang maha kuasa yakin akan melindungi Bapak. Yakinlah dunia ini hanya sementara. Seleksi dulu, jangan kita langsung kejujuran seseorang. Demi politik yang aman diangkat, sumpah pun berani aja. Ditawari uang triliunan gak mau, berarti dia bukan manusia melainkan malaikat. Jangan heran politik di negara kita ini. Semangat, semoga Bapak Kejagung khususnya dalam lindungan rahmat Tuhan diberi kekuatan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Maju terus Bapak Jaksa Agung, uang bukan segalanya, tapi kita hidup ada yang tidak bisa disuap dengan uang. Pertanggungjawaban kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. 2T ditolak oleh Bapak. Bapak memang hebat, dunia semua hanya sementara. Sehat selalu buat Bapak Jaksa Agung, Bapak Burhanuddin, sehat panjang umur. Ya, kita juga bersyukur masih ada orang baik, ya Allah. Disuap 2 triliun ditolak, sangat-sangat hebat, ya Allah. Bapak Jaksa Agung dari gajinya aja mungkin udah cukup, makanya menolak. Dengarnya sampai nangis. Sebutkan saja Pak namanya, siapa oknum militer yang datang mengancam Bapak dan yang akan meluntahkan Kejaksaan Agung agar rakyat ataupun masyarakat tahu. Semangat buat Pak Burhanuddin, terus ungkapkan kebenaran, bekerja dengan kejujuran dan dengan penuh amanah demi NKRI tercinta. Itu contoh pejabat yang amanah. Sikat habis para koruptor yang ada di eksekutif dan legislatif, disitulah tempat koruptor yang bermain. Maju terus Kejagung, pantang mundur, siapapun orang yang korupsi tangkap dan adili rakyat bersamamu. Sebagai warga negara, kami dukung Kejagung, maju terus pantang mundur untuk kebenaran dan tetap teguhkan hati. Nah, semoga Jaksa Agung ini benar-benar serius dalam mengungkapkan kasus-kasus hukum dengan tuntas. Ayo kita dukung Jaksa Agung ini agar kebenaran dan keadilan sedikit dirasakan masyarakat. Kalau betul ini keberanian Ketua Jaksa Agung, saya yakin sejarah Ketua Jaksa Agung akan dikenakan selama hidupnya dan sampai matinya akan dikatakan pahlawan yang paling bersejarah dan paling tertinggi selama masa Presiden Soeharto sampai Jokowi alias Mulyono. Kita lihat ke depan, jangan sampai hanya omon-omon menghibur rakyat yang lagi stres. Mudah-mudahan Bapak Kejagung jujur sampai dunia akhirat. Ingat Pak, Allah Maha melihat segala apa yang Bapak perbuat. Kejujuran adalah menyelamatkan dunia sampai akhirat. Hargai kehendak rakyat dan Presiden Prabowo. Korupsi harus musnahkan di negara kesatuan Indonesia. Terima kasih Pak Jaksa. Hargai sampai rakyat kepada korupsi, hukum mati dan dimiskinkan. Jangan takut mati Pak Jaksa Agung. Hidup cuma sekali, tunjukkan kumisnya seperti Antasari. Hormat untuk Bapak Jaksa yang menghormati bangsa dan negara, yang maha kuasa yang melindungi Bapak dan keluarga dan jaksa demi keadilan bangsa dan negara. Aji sangat support Pak Kejagung untuk tegakkan hukum, kebenaran, keadilan atas dasar Pancasila Undang-Undang 1945. Seluruh rakyat NKRI berdiri belakang Bapak. Ya, kita juga bersyukur masih ada orang baik yang berani menegakkan kebenaran. Semoga Bapak selalu sehat. Cepat diputuskan kasus korupsi yang merugikan negara karena terlambat. Sedikit saja para koruptor itu akan diselamatkan oleh kelompoknya. Ya. Sikat semua Pak Jaksa, jika terbukti mereka bersalah, tegaskan kebenaran. Insya Allah Bapak dan keluarga selalu dilindungi Tuhan. Ya. Kita juga berdoa semoga banyak penegak hukum seperti Bapak Jaksa ini sehat selalu dan semoga tetap dalam lindungan Tuhan. Kita dapat kajari yang sangat berani mengatakan salah bila salah, benar bila benar. Saya teringat omongan Bapak Burhanuddin, Lopa mengatakan saya tidak takut manusia, saya hanya takut pada Tuhan. Mantap Pak. Jaksa Agung maju terus, Bapak Jaksa Agung maju terus. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kami rakyat selalu bersama Bapak Jaksa. Ya. Kalau Kejagung benar-benar mau memberantas korupsi, siapapun yang mau merusak hukum di Indonesia, rakyat yang akan menghakimi mereka. Hebat lagi kalau Kejagung berani tangkap Jokowi dan gembrolannya, rakyat di belakangnya Pak. Ini kan permainan Jokowi selama menjabat Presiden RI 2 periode. Oknum-oknum pejabat yang kena tekanan dengan suruhan Jokowi yang mau patuh. Sekarang ini rakyat Indonesia sudah tahu semuanya apa tindakan bangsa Indonesia yang bersatu. Jokowi harus ditindak tegas karena masih ada dalam negeri, karena ini sifat kejahatan yang berkedok pemimpin. Bapak Kejagung yang sangat jujur dan berani, rakyat yang bukan mendukung Mulyono, semua akan mendoakan Bapak selamat dunia akhirat Pak. Semoga Pak Kejagung dilindungi Tuhan. Ya, semoga juga omon-omon jadi kenyataan, kasus yang ditangani kejaksaan dibongkar sampai akar-akarnya. Nanti rakyat yang jadi jurinya.
Kawal rakyat Kejagung yang amanah dan jujur, semoga dijaga Allah dan para malaikat penghuni surga. Kita juga memberi semangat kepada Pak Burhanuddin, selalu waspada Pak, itu duit negara yang ditawarkan untuk menyuap Bapak. Kacau negara ini Pak. Uang negara dipakai untuk kepentingan politik pribadi agar demi tujuannya tercapai, tangkap saja Pak. Jebloskan ke penjara, jangan lama-lama. Orang-orang yang merugikan negara semangat Pak Burhanuddin, saya pendukungmu. Ya, semoga kebenaran yang disampaikan Jaksa Agung ini ya, kita buktikan saja benar atau tidak apa yang disampaikan beliau. Kalau oke depan banyak koruptor yang ditindak berarti benar, tetapi kalau para koruptor besar pada bebas dan lolos ya berarti bohong. Jokowi sudah bukan presiden, tolong bapak-bapak pejabat negara tak usah lagi takut dan tak usah segan-segan untuk buka semua tekanan-tekanan yang mungkin pernah dialami. Saya salut dan mendukung langkah tegas Bapak Kejagung RI untuk memberantas koruptor yang rakus dan tidak puas dengan apa yang ada. Maju terus Bapak, bersihkan terus orang-orang yang bermental tidak bagus ini. Beriman tapi tidak takut kepada Tuhan. Semoga Tuhan melindungi tugas dan pekerjaan Bapak. Ya. Bukannya keluarga besar Bapak yang bangga, tapi rakyat Indonesia Pak. Semoga keluarga besar Bapak selalu diberikan kekuatan Tuhan. Jadi Hakim Bau Gendeng, Ahok, juga Prof. Mahfudul, dan lain-lain orang-orang yang jujur. Tugas dan berani, ayo Kejagung jangan takut intervensi dan intimidasi aparatur negara lawan ketidakadilan. Saat ini Bambang Tri telah mengukir namanya di hati rakyat Indonesia yang berjuang menegakkan amar, makruf, nahi mungkar, dan Pak Jaksa Agung semoga istiqomah. Ya. Ayo para jasaku, kalian adalah pintu penegak hukum, tunjukkan karya-karya hebatmu bagi nusa dan bangsa. Jangan takut Pak Burhanuddin, takutlah sama Allah. Berpihaklah pada rakyat yang terzolimi, tangkap tikus-tikus, jangan begadang. Bulu rakyat di belakangmu, semoga Pak Burhanuddin diberi kesehatan dalam lindungan Tuhan. Bravo Bapak Jaksa Agung, kami rakyat kecil sangat salut dengan kejujuran dan keberanian Bapak. Jaksa Agung katanya ditawarin uang 2 triliunan, berarti uang Jokowi banyak sekali. Jokowi aman-aman saja dengan sogok sana sogok sini. Ya, jangan pernah takut pada Pak Jaksa, ungkap semua kasus korupsi, rakyat Indonesia akan selalu mendukung. Ya. Mantap, Jaksa Agung yang kredibel dan berintegritas, makanya ada keinginan dari DPR untuk membatasi kewenangan Jaksa Agung. Ini tujuannya untuk melemahi Jaksa Agung sehingga banyak kasus-kasus besar yang tidak terungkap. Mari kita dukung Jaksa Agung untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran untuk bangsa ini yang sudah darurat korupsi. Ya, mantul Pak Jaksa Agung, bela kebenaran, jangan mau disuap Mulyono, adili Mulyono demi bangsa dan negara. Luar biasa Bapak, aku menangis mendengarnya karena sangat sulit mencari sosok seperti Bapak. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak. Kau bisa saja berbohong Pak Jaksa, tetapi bukti kerjamu sudah diketahui rakyat. Kasus Erick Thohir di Pertamina menjadi senyap setelah kalian bertemu jam 11 malam. Ya. Mudah-mudahan istiqomah Kepala Kejaksaan yang Agung menjunjung tinggi marwah keadilan dan kebenaran. Maju terus Bapak tanpa menghiraukan sesuatu yang sifatnya. Kami rakyat mendukung Bapak satunya harapan kami rakyat ada di dalam genggaman Bapak. Presiden tidak bisa kita harap banyak, apalagi menyangkut keluarga Jokowi. Keduanya pun aib masing-masing yang saling menyembunyikan satu sama lain. Oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa dengan video-video kita berikutnya. Jangan lupa ditinggalkan jejaknya dan jangan lupa ditinggalkan subscribe-nya. Terima kasih.